Penguasa Kuil Surgawi, Bab 373. Pada saat yang sama, tepat ketika orang-orang kuat di Great Baren Pavilion dari Departemen Perang Singa Laut tidak bisa keluar dari pavilion. Gunung Suci Departemen Perang Singa Laut, jauh di seberang lautan, juga menerima kabar bahwa pertandingan nasional Departemen Perang Singa Laut dipenggal. Orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa sangat marah, dan dalam sekejap mereka mengirimkan 8 pembangkit tenaga listrik tingkat Tao tanpa ragu-ragu. Habitat tingkat Tao berada pada tahap akhir, dan habitat tingkat Tao berada di puncak pusat kekuatan. Tingkat Master Tao, 4 di tahap akhir, 4 di puncak. Tentu saja, Master Tao yang dikirim oleh Departemen Perang Singa kali ini bukanlah puncaknya, meskipun juga puncaknya, kekuatannya secara alami tidak sebagus Raja Setengah Langkah Daoyi, dan kekuatannya mirip dengan Dao Chen. Tapi itu juga puncak dari tingkat Master Tao, dan benar-benar ada harapan bahwa di masa depan, dia akan menerobos ke pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan dari tingkat Raja Manusia Sejati. Dari sini, Anda dapat melihat warisan mengerikan dari Departemen Perang Singa. Berapa banyak orang kuat yang ada di Gunung Suci mereka. Kemarin, tepat di Tianxia Zongjing, Yang Xia membunuh 2 Master Tao di tahap akhir. Hari ini, 8 patung penuh langsung dikirim. Di antara mereka, ada 4 puncak tingkat Master, dan dapat dilihat dari sini bahwa Departemen Perang Xiongxi sangat bertekad untuk membunuh Xiao Tians. Adapun perjanjian gencatan senjata yang mereka tanda tangani dengan Kuil Surga lebih dari 10 hari yang lalu terakhir kali, itu tidak lebih dari selembar kertas bekas untuk mereka, dan itu bisa dirobek kapan saja. Sebagai satu-satunya Departemen Perang Super tingkat atas di dunia saat ini, Departemen Perang Super Kaisar Setengah Langkah, Departemen Perang Singa mereka selalu dirumuskan oleh mereka. Pada saat ini, 8 pusat kekuatan tak tertandingi dari Departemen Perang Singa Laut telah bergegas menuju Departemen Perang Singa Laut dengan kecepatan tercepat. Tapi bagaimanapun juga, lokasi geografis Departemen Perang Singa Laut berada di benua terpencil di tengah lautan dunia, jadi bahkan orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut tidak sabar untuk segera datang ke sana, tetapi masih membutuhkan waktu. Waktu, setidaknya 2 jam. Dan 2 jam sudah cukup untuk Kuil Surga dan Xiao Tians, bukan? Pada saat ini, Xiao Tians dan Heidi sedang berdiri di puncak gunung yang tinggi di tengah gurun Departemen Perang Singa Laut, menghadap ke seluruh pemandangan Departemen Perang Singa Laut. Pada saat ini, apakah itu Xiao Tians atau Kaisar Hitam, momentumnya tak tertandingi. Di era ini, apa cara tercepat untuk maju? Semua orang tahu jawabannya, dan itu adalah melahap langsung pertandingan nasional untuk ditingkatkan. Kekuatan Olimpiade Nasional adalah kekuatan yang paling murni, hampir tanpa kotoran. Tetapi meskipun semua orang tahu metodenya, melihat dunia saat ini, saya khawatir Kuil Surga adalah satu-satunya yang dapat dan berani mengadopsi metode ini. Lagi pula, Departemen Perang besar manapun, bahkan Departemen Perang teratas, tidak bisa begitu saja mengambil tindakan untuk menghancurkan Departemen Perang. Beberapa dekade yang lalu, Departemen Perang Singa sering melakukan itu, tetapi kemudian, karena semakin banyak Departemen Perang muncul dan menjadi aliansi satu sama lain, di 100 parlemen di seluruh dunia Departemen Perang, bahkan Departemen Perang Singa tidak dapat lagi melakukan ini. Tapi Kuil Tenjin tidak masalah. Itu bukan milik Departemen Perang manapun, jadi dia tidak harus mempertimbangkan beberapa aturan, dia juga tidak tunduk pada batasan dan sanksi dari Dewan 100 Kementerian. Jadi, itu juga alasan mengapa Xiao Tians berulang kali menolak Penatua dan yang lainnya untuk kembali ke Departemen Perang Tianxia. Dia memimpin Kuil Surga untuk bertarung di luar wilayah. Meskipun tingkat bahayanya lebih tinggi, kemenangannya ada dalam kebebasan, dan ada lebih sedikit kendala yang tidak terlihat. Ini juga filosofi Xiao Tians sendiri. Jika dia kembali ke Departemen Perang Tianxia selangkah demi selangkah, dia akan memperbaikinya sedikit demi sedikit. Tidak mungkin untuk mempromosikan dirinya sendiri, serta 3.000 prajurit top di bawah komando Kuil Surga. Anda tahu, 2000 tahun yang lalu, ketika dinasti Kaisar pertama berada di tanah Departemen Perang Tianxia, Jenderal Zheng Wo adalah kekuatan tingkat Raja Manusia tertinggi, dan 3.000 legiun di bawah komandonya memiliki kekuatan tempur terendah. Tingkat tinggi tingkat Kaisar, kemudian bandingkan Kuil Surga saat ini dengan Xiao Tians, dan jarak antara kuil itu dan era dunia saat itu terlalu jauh dan terlalu jauh. Saat ini, hampir setengah dari prajurit di Kuil Surga masih setingkat Dewa Perang. Meskipun dalam perang ini, mereka juga telah dipromosikan ke puncak Dewa Perang, tetapi dibandingkan dengan era dunia, itu masih terlalu jauh. Ada juga hal yang membuat Xiao Tians paling khawatir di hatinya. 2000 tahun yang lalu, dunia begitu tirani, dan 3.000 legiun di bawah komandonya semuanya berada di atas level Kaisar, dan pada akhirnya dia terpaksa bunuh diri. Dalam kehidupan itu, dia tidak hanya harus mencapai level dunia,
tetapi juga melampauinya, sehingga urusan dunia yang belum selesai dan kaisar hanya bisa sukses dalam hidup ini bersama tetua agung. Ya, Xiao Tianzi tidak menyebutkan bunuh diri itu kepada yang lebih tua dari awal hingga akhir. Tak perlu dikatakan, tidak perlu disebutkan bahwa Departemen Perang Tianxia saat ini baru saja dipromosikan ke tingkat kekaisaran, belum lagi generasi kaisar yang sangat tirani 2000 tahun yang lalu, bahkan tingkat kekaisaran tertinggi dari Departemen Perang Singa. Masih jauh dari itu, Xiao Tianzi masih memiliki perhitungan di dalam hatinya, yaitu, sepertinya Kaisar Xie dan kekuatan jahat dan gelap di belakangnya. Sebelum dinasti dipromosikan ke tingkat kaisar, harus ada semacam batasan yang tidak dia ketahui. Jika tidak, dengan kengerian energi semacam itu, mereka takut mereka akan menghancurkan dinasti jauh sebelum semua orang dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Bukankah ini lebih mudah? Ya, inilah yang dipikirkan dan disimpulkan Xiao Tianzi di dalam hatinya. Dan dia merasa bahwa kesimpulannya harus benar. Itu berarti dia masih punya waktu sekarang, yaitu periode sebelum Departemen Perang Tianxia secara resmi dipromosikan ke Istana Kekaisaran. Menurut perhitungan Xiao Tianzi, seharusnya ada beberapa tahun lagi. Tapi saya tidak tahu, bagaimanapun juga, alam kaisar sejati, yang telah disegel selama ribuan tahun, akan dibuka dalam kehidupan ini. Dunia yang benar-benar hebat ada di sini. Sangat mungkin bahwa kecepatan promosi Departemen Perang Tianxia dari dinasti kekaisaran ke dinasti kekaisaran juga akan dipercepat. Saudaraku, apa yang kamu pikirkan? Mengapa saya merasa Anda tampak khawatir? Anda memiliki sesuatu di hati Anda. Atau apakah Anda masih memikirkan wanita berbaju putih itu? Kaisar Hitam, yang berdiri di samping Xiao Tianzi, menoleh dan melirik Xiao Tianzi. Dalam perasaannya, Xiao Tianzi sepertinya sedang dalam suasana hati yang berat, dan ada kabut di antara alisnya. Xiao Tianzi tersenyum, melihat tanah eksotis di kejauhan, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak memikirkan apapun." Kaisar Hitam yang sangat seksi tidak bisa menahan cemberut, melirik Xiao Tianzi dalam-dalam dan berkata, "Saudaraku. Saya berkata, jangan membawanya sendiri jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan. Anda masih memiliki saya, serta Dark, Fighting, Killing, Exterminating, Xinglao, dan lainnya, dan Anda masih memiliki seluruh kuil surga dengan 3000 tentara top berjuang untuk Anda." Xiao Tianzi mengangguk sambil tersenyum, dan kabut di antara alisnya menghilang lebih dari setengahnya dalam sekejap. Kemudian dia menoleh untuk melihat Heidi dan berkata, "Kakak, tidak apa-apa. Saya hanya memikirkan sesuatu yang tidak pasti, tetapi jarak adalah milik saya, khawatir, ini masih pagi. Sebelum itu terjadi, mari kita bergegas dan menguatkan diri. Yang terbaik bagi kita semua untuk menerobos ke level Raja Manusia. Bahkan lebih tinggi." Kaisar Hitam mengerutkan kening lebih dalam, dan setelah melihat Xiao Tianzi dengan mata yang sangat dalam untuk sementara waktu, dia bertanya, "Apakah kamu khawatir tentang Kaisar Xie itu?" Kaisar Hitam juga tidak bodoh. Adik laki-lakinya, penguasa mutlak dari generasi medan perang ekstrateritorial, seorang jenius papan atas, berani memangkas keberadaan markas besar Departemen Perang Singa. Dia bahkan tidak khawatir tentang Departemen Perang Singa. Satu-satunya hal yang bisa mengkhawatirkan Lord of the Temple of Heaven di medan perang ekstrateritorial hari ini adalah kaisar jahat misterius yang membunuh Quark di gua pulau terpencil lebih dari setengah bulan yang lalu. Xiao Tianzi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Tidak, oke, kakak, jangan tanya, ayo pergi." Old Xing dan yang lainnya seharusnya hampir menerobos. Seperti yang dikatakan Xiao Tianzi, dia melihat ke ujung langit di kejauhan, dan terus berbicara, Saatnya pergi ke perhentian berikutnya. Jika saya mengharapkannya dengan baik, orang kuat dari Departemen Perang Singa seharusnya sudah dalam perjalanan. Kita sekarang meskipun kekuatannya jauh lebih kuat, dia belum mencapai titik untuk berhadapan langsung dengan mereka." Kaisar Hitam menarik napas dalam-dalam, mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, "Baiklah, Qianmian sudah mengirimi saya kabar. Di sisi Departemen Perang Singa, dari Gunung Suci, ada 8 habitat tingkat Tao yang kuat, 4 di tahap akhir habitat, dan 4 di puncak habitat." Xiao Tianzi mengangguk dengan senyum tipis, tidak mengambil hati orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa. "Mereka kuat dan baik, tetapi Anda dapat menghalangi saya dan membicarakannya. Lalu kemana kita akan pergi selanjutnya? Apa pengaturan untuk para prajurit kuil surga?" Kaisar Hitam terus berbicara dan bertanya pada Xiao Tianzi. Xiao Tianzi berpikir sejenak dan berkata, "Biarkan Tian 11 ke Tian 20 tinggal, lalu tinggalkan 100 kekuatan kekaisaran. Selain Great Baren Pavilion, Departemen Perang Singa Laut akan membayar kekuatan kekaisaran yang masih aktif di luar. Setelah 3 hari pembayaran, yang terbaik adalah menyelesaikan pembayaran, meskipun tidak apa-apa jika Anda tidak dapat melunasinya. Setelah 3 hari, mereka akan merasakan pintu masuk ke domain Dao Kaisar sejati.
Adapun prajurit biasa yang tersisa, biarkan mereka mengungsi. Pertama-tama mengungsi ke medan perang ekstrateritorial, dan kemudian mulai pecah berkeping-keping dan menyelinap ke sekitar domain Dao Kaisar sejati untuk bersiap. Xiao Tianz menyipitkan matanya saat dia berkata, dan akhirnya berkata, adapun kami, Saudari Heidi, kamu, aku, dan Xing Lao, An, Zhan, Lu, Mi, dan dari hari pertama hingga hari ke-10, kami akan membawa 100 puncak kekaisaran, dan kita akan melawan perang Hiena Departemen, pergi. Di aliansi Z9, kecuali 3 departemen perang inti, mereka adalah satu-satunya yang tersisa. Kaisar Hitam berkata dengan ekspresi yang lebih serius di wajahnya, Departemen Perang Hiena. Saudaraku, itu adalah Departemen Perang anak perusahaan dari Departemen Perang Singa. Selain itu, Departemen Perang Hiena, sebagai Departemen Perang Singa, ditempatkan di persimpangan benua timur dan barat dunia. Meskipun mereka lebih jauh dari Departemen Perang Singa, mereka hampir sepenuhnya didukung oleh Departemen Perang Singa. Pembangkit tenaga listrik di domain ini bahkan tidak kurang dari Departemen Perang Singa Laut, atau bahkan lebih. Xiao Tianz menyipitkan matanya, cahaya dingin melintas di matanya, dan berkata sambil mencibir, "Yah, justru karena Departemen Perang Hiena sulit untuk dilawan, itu sebabnya kita akan bertarung, bukan?" Selama bertahun-tahun, Departemen Perang Hiena telah seperti paku, terletak di tengah jalan timur dunia dan benua barat, menghalangi sirkulasi antara benua timur dan barat dunia sepanjang tahun. Meskipun Departemen Perang Hiena kecil, signifikansi strategisnya terlalu besar. Selain itu, lokasi geografis Departemen Perang Hiena berada di dekat domain True Emperor Dao yang akan segera dibuka, bukan? Xiao Tianz berhenti sejenak saat dia berkata, dan pikiran di dalam hatinya terus berlanjut dengan lebih kuat, oleh karena itu, Departemen Perang Hiena tidak hanya harus bertarung. Dan dia harus dinonaktifkan. Jika tidak, 4 hari kemudian, ketika domain True Emperor Dao dibuka, Departemen Perang Singa, Departemen Perang Elang Besi, dan Departemen Perang Ular Perak akan memancarkan seluruh domain True Emperor Dao dengan Departemen Perang Hiena sebagai titik tumpu, maka kita akan berada dalam masalah. Mendengar ini, Kaisar Hitam perlahan bangkit dengan rasa perang yang sangat kuat. Dengan Xiao Tianz di sisinya, bagaimanapun, dia tidak bisa menggerakkan pikirannya tanpa menggerakkan pikirannya. Xiao Tianz adalah fokus utama dari segalanya. Xiao Tianz berkata di mana dia akan bertarung, lalu dia akan bertarung. Saat berikutnya, Xiao Tianz dan Heidi tidak terlalu ragu, dan keduanya tidak berbicara lagi, jadi mereka bergegas ke arah markas besar Departemen Perang Singa Laut. Setengah jam kemudian, di alun-alun di luar markas besar Departemen Perang Singa Laut, aura yang sangat tirani muncul ke langit. Pada saat ini, retret menerobos dewa-dewa kuil yang kuat, Xing Lao, kegelapan, pertempuran, pembunuhan, pemusnahan, dari hari pertama hingga hari ke-20, serta 300 bawahan pertama dari urutan pertempuran kuil para dewa. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari kuil para dewa urutan pertempuran para dewa, satu demi satu membuka mata mereka. Bersenandung, Xing Lao membuka matanya dan berdiri. Secara alami, ada puncak pangkat ke-9 kaisar, dan momentum puncak pangkat ke-9 kaisar meluap darinya. Pada saat ini, Xing Lao beberapa kali lebih kuat daripada ketika dia datang untuk menyerang Departemen Perang Singa Laut sebelumnya. Faktanya, pada saat ini, Old Xing, dia sudah memiliki kesempatan untuk menerobos pembangkit tenaga listrik Deat Realm tingkat Tao, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, saya ingin terus mengumpulkan kekuatan. Dia merasa level saat ini tidak cukup. Pada saat yang sama, tepat di belakang Xing Lao berdiri, 4 wakil penguasa kuil surga, gelap, berkelahi, membunuh, dan memusnahkan. 4 orang kuat yang berjalan di jalan kaisar sejati, juga membuka mata mereka saat ini. Setiap orang telah menembus puncak peringkat ke-9 kaisar sejati, dan tubuh semua orang juga dipenuhi dengan aura tirani peringkat ke-9 kaisar dan pembangkit tenaga listrik semi berdaulat saat ini. Lalu ada orang-orang kelas 1 di surga, di mana langit pertama hingga ke-10 juga telah menembus ke tingkat kaisar tingkat tinggi, dan orang-orang kelas 1, kedua, dan ketiga telah menembus ke tingkat ke-8. Tingkat kaisar, di masa depan, dari lebih dari 300 kekuatan kekaisaran di kuil surgawi asli, lebih dari 30 di antaranya telah menembus ke tingkat kaisar tingkat pertama, dan sisanya hampir mencapai tingkat puncak kaisar. Untuk sementara, lebih dari 300 orang kuat di kuil surgawi benar-benar menelan Departemen Perang Singa Laut. Setelah mengumpulkan ratusan tahun permainan nasional, Departemen Perang besar ini telah mengalami peningkatan besar. Pada titik ini, setelah kemenangan seperti kilat atas Departemen Perang Singa Laut dan terobosannya, pusat kekuatan utama kuil surgawi sekali lagi mengalami peningkatan besar. Xing Lao, yang membuka matanya, juga dengan cepat membuat serangkaian pengaturan saat ini. Perintah Xiao Tianz dieksekusi dengan cermat. Akibatnya,
sebagian besar pasukan di bawah komando kuil surga mulai mundur ke arah medan perang ekstrateritorial. Kemudian 100 orang kuat di puncak tingkat kaisar, serta kelas surga pertama, mulai memimpin dan menyelinap ke arah Departemen Perang Hyena. Lebih dari 100 orang kuat yang tersisa di puncak tingkat kaisar, serta lebih dari selusin orang kuat di awal dan tengah tingkat kaisar, terus membayar Departemen Perang Singa Laut, kecuali orang-orang kuat di Paviliun Great Baren. Setelah Tuan Xing dan Qian Nian mengatur segalanya, mereka akan dapat melakukannya. Xiao Tians dan Kaisar Hitam juga tiba di sini. Pemilik, semuanya sudah siap, kita bisa berangkat kapan saja. Xing Lao, yang tubuhnya selalu dipenuhi dengan puncak Ordo ke-9 Kaisar, membungkuk untuk menyembah Xiao Tians. Xiao Tians mengangguk dan berkata, baiklah, lumayan, kalian semua telah meningkat ke level yang baru, sangat bagus. Dalam perjalanan ke sini, Qian Nian juga melapor padaku. Maka kita harus pergi ke tempat berikutnya, sebelum orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa datang. Xing Lao mengangguk. Pada saat ini, Xing Lao, Dark, bertarung, membunuh, dan memusnahkan 5 kekuatan besar, ditambah Xiao Tians dan Kaisar Hitam, berjalan di depan beberapa pejuang yang tinggal di alun-alun Departemen Perang Singa Laut, naik pesawat, dan menuju ke arah Perang Hyena Departemen. Pada saat yang sama, Xiao Tians dan yang lainnya naik jet tempur. Tidak lama setelah jet tempur lepas landas, Gao Weiwei, mengenakan gaun putih dan kerudung putih di wajahnya, muncul di alun-alun Departemen Perang Singa Laut. Dari kejauhan, Xiao Tians dan rombongannya melihat ke arah pergi. Apakah target selanjutnya adalah Departemen Perang Hyena? Itu hanya suamimu, Departemen Perang Hyena, meskipun itu adalah Departemen Perang anak perusahaan dari Departemen Perang Singa, sangat sulit untuk dilawan. Gao Weiwei mengerutkan kening dalam-dalam. Dia berdiri di tempatnya, ragu-ragu sejenak, lalu memperlihatkan sosoknya, juga merencanakan rute, dan mengikuti Xiao Tians dan Kaisar Hitam serta rombongannya pergi. Bab 374. Tepat pukul 5 sore waktu bagian barat Departemen Perang Singa Laut, dengan pesawat supersonik kelas dunia, pada tahap akhir dari 8 habitat tingkat Lord Tao yang turun dari Gunung Suci Departemen Perang Singa Laut. Pembangkit tenaga listrik di puncak habitat, menerima kabar bahwa Xiao Tians dan partainya meninggalkan Departemen Perang Singa Laut dan terbang ke arah barat. 8 guru Tao yang kuat yang turun dari Gunung Suci Departemen Perang Singa di pesawat itu sangat murung dan mengerutkan kening dalam-dalam. Salah satu tetua di puncak sekte Tao mengerutkan kening dan berkata, saya benar-benar pergi. Tampaknya sistem intelijen kuil surga tidak lemah, tetapi Anda mengatakan bahwa setelah mereka pergi, kemana mereka akan pergi sekarang? Saat berikutnya, puncak tingkat Tao lainnya dari Departemen Perang Singa mengerutkan kening dan berkata, semuanya, jangan lupa, Xiao Tians memiliki identitas selain penguasa kuil surga. Komandan kelima dinasti Tianxia hari ini. Meski begitu Xiao Tians tidak setuju untuk kembali ke dinasti Tianxia. Tetapi tidak terlalu sulit bagi sistem intelijen di bawah komandonya untuk mengakses Departemen Perang Tianxia. Yah, itu benar, hanya saja Departemen Perang Singa Laut sedang menuju ke barat, kemana dia pergi? Apakah Anda akan pergi ke domain Dao Kaisar Sejati di sisi lain pemakaman Departemen Perang? Tetapi domain Dao Kaisar Sejati masih memiliki waktu 3 hari untuk dibuka. Apakah terlalu dini untuk lulus sekarang? Pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao lainnya di puncak mengerutkan kening dan berkata. Setelah beberapa saat, Master Tao dari Departemen Perang Singa terakhir di pesawat, pembangkit tenaga listrik puncak, berkata dengan mata muram, jangan tebak, dengan karakter anak itu, saya pasti akan melawan Departemen Perang Hyena. Semuanya, apakah kamu lupa bahwa Departemen Perang Hyena, Departemen Perang anak perusahaan dari Departemen Perang Singa kita, ada di sana. Departemen Perang Hyena adalah paku yang telah kami tempatkan di sana, dan itu juga merupakan salah satu simpul terpenting bagi kami untuk menekan benua timur dan barat di dunia. Jika anak itu tidak bodoh, dia pasti akan melawan Departemen Perang Hyena. Dan dia tampaknya tidak memiliki nyali untuk menjadi besar secara umum. Ketika pembangkit tenaga listrik puncak dari Departemen Perang Singa terakhir selesai berbicara, kerumunan lainnya terdiam. Wajahnya menjadi lebih serius. Saat berikutnya, wajah sosok yang kuat di tahap akhir habitat tingkat Lord Tao yang duduk di belakang pesawat tiba-tiba berubah drastis. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada 4 puncak habitat yang duduk di depannya, dipastikan bahwa, menurut informasi dari domain, Xiao Tians akan pergi ke Departemen Perang Hyena. Bersenandung, untuk sementara, mata pembangkit tenaga listrik teratas dari Departemen Perang 8 Singa di pesawat menyipit. Rasa dingin di tubuhnya semakin kuat dan kuat. Ganti arah, terbangkan saya ke Departemen Perang Hyena secepat mungkin, dan pada saat yang sama beritahu Departemen Perang Hyena untuk membiarkan mereka menjaganya dengan sekuat tenaga, dan setidaknya beri saya waktu setengah jam lagi. Harus bertahan selama setengah jam.
Pertandingan nasional Departemen Perang Hiena tidak bisa dilewatkan. Puncak kekuatan Departemen Perang Singa yang duduk di depan pesawat juga merupakan penatua yang sangat kuat di Gunung Suci, dan dia segera mengeluarkan perintah. Hanya saja dia baru saja selesai berbicara, dan orang kuat lain dari Departemen Perang Singa di belakangnya buru-buru bertanya, lalu jika kita pergi ke Departemen Perang Hiena, bagaimana dengan Departemen Perang Singa Laut? Penatua Sengshan dari Departemen Perang Singa Laut, yang baru saja memberikan perintah, menyipitkan matanya dan berkata, terlepas dari mereka, Departemen Perang Singa Laut akan dihancurkan ketika dihancurkan. Jangan khawatir, ingatlah bahwa tujuan utama kita sekarang adalah Xiao Tians. Bunuh Xiao Tians dulu, lalu temukan cara untuk pergi ke wilayah Daxia dan bunuh Yang Xia itu. Orang-orang yang berani membunuh Departemen Perang Singa kita sangat berani. Bagaimana dengan Raja Setengah Langkah? Kumpulkan 10 tetua, bahkan jika mereka adalah raja dari domain Tianxia, mereka harus memberi jalan bagi kita. Penatua yang turun dari Gunung Suci Departemen Perang Singa, niat membunuh di dalam hatinya sangat kuat. Apakah itu Xiao Tians, yang sekarang aktif di luar wilayah, atau Yang Xia, yang bersembunyi di Departemen Perang Tianxia? Dia adalah target yang akan dia bunuh. Juga, pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang telah berkultivasi ke puncak kekuatan Tao. Jika Raja Manusia tidak keluar, mereka adalah puncak dunia. Siapa yang benar-benar takut pada siapa? Jadi, saat berikutnya, setelah penatua puncak dari Departemen Perang Singa memberi perintah, pesawat yang mereka tumpangi berbelok langsung di ketinggian, langsung melewati mantan sekutu mereka, adik laki-laki mereka, yang sekarang dinonaktifkan oleh kuil surga, dan Departemen Perang Singa Laut, yang telah menghancurkan pertandingan nasional selama ratusan tahun, terbang langsung menuju Departemen Perang Hiena. Dari sini dapat dilihat bahwa dalam strategi Departemen Perang Singa, selama kepentingan diri sendiri tidak dirusak, maka akan baik-baik saja. Bahkan jika itu adalah Departemen Perang kecil dan menengah di aliansi Z9, bagaimana jika mereka semua mundur dari grup? Selama Departemen Perang Singa mereka, Departemen Perang Elang Besi, dan Departemen Perang Ular Perak masih ada, itu akan baik-baik saja. Seperti Departemen Perang Dalu dan Departemen Perang Singa Laut, mereka mati saat mati. Pada saat ini, sama seperti Departemen Perang Xiongxi yang penuh dengan pesawat berisi 8 negara adidaya tingkat Tao, ia terbang di atas Departemen Perang Singa Laut. Jauh di dalam wilayah Departemen Perang Singa Laut, di Great Baren Pavilion, anggota tingkat tinggi yang tersisa dari Great Baren Pavilion melihat layar lebar di depan mereka. Setelah menyaksikan pesawat Departemen Perang Singa berbalik dan terbang menjauh, wajah mereka benar-benar gelap gulita. Tuan tua Pavilion Dahuang juga sangat pahit, dan dia tersenyum pada dirinya sendiri dan berkata, "Oh, ini adalah Departemen Perang Singa. Mari kita umumkan ke dunia luar. Mulai sekarang, Departemen Perang Singa Laut kita, seperti Departemen Perang Dalu, akan benar-benar melepaskan diri dari aliansi Z9. Tutup perbatasan dan putuskan komunikasi dengan Departemen Perang Xiongxi." Setelah Tuan Tua Pavilion Great Baren selesai berbicara, beberapa tokoh kuat di Pavilion Great Baren juga mengangguk. Mereka dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi hari ini. Ketika Departemen Perang Singa menghadapi kepentingan mereka sendiri, apa Departemen Perang Singa Laut mereka? Anda tahu, pada saat ini, Departemen Perang Singa Laut mereka baru saja dilukai oleh kuil surga, dan meskipun Xiao Tians dan yang lainnya telah pergi. Namun, masih ada lebih dari 100 kaisar dan kekuatan kekaisaran kuil para dewa yang tersisa di wilayah mereka, dan mereka terus membayar kekuatan tersembunyi di wilayah mereka. Awalnya, beberapa orang kuat di Departemen Perang Singa Laut Pavilion Ohara masih memiliki beberapa ilusi tentang Departemen Perang Singa Laut di hati mereka. Sudah bagus sekarang, orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa mau tidak mau datang untuk menyampaikan belasungkawa, dan mereka pergi begitu saja. Hati orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut semuanya dingin, dan pada saat ini mereka benar-benar dapat menghargai suasana Departemen Perang Dalu di awal. Setelah beberapa saat, Master Pavilion tua dari Pavilion Dahuang berkata dengan sangat dingin, "Mari kita semua mundur. Jangan khawatir tentang urusan di Departemen Perang Singa Laut. Sisa-sisa Departemen Perang Singa Laut generasi ini akan musnah. Sudah waktunya Departemen Perang Singa Laut kita bangun. Jangan santai di masa depan, siapapun yang Anda ikuti, mulai sekarang, Departemen Perang Singa Laut kami hanya akan menempuh jalan kami sendiri." Semua mundur. 3 hari kemudian, domain Dao Kaisar sejati adalah harapan untuk pemulihan Olimpiade Nasional Departemen Perang Singa Laut kita. Janji, sisa-sisa Departemen Perang Singa Laut mengangguk dengan marah, dan kemudian mereka semua pergi mundur. Setengah jam kemudian, matahari terbenam sore telah tiba di Departemen Perang Singa Laut. Sisa-sisa cahaya matahari terbenam menyinari tanah Departemen Perang Singa Laut, memetakan seluruh Departemen Perang Singa Laut menjadi kuning keemasan, terutama Departemen Perang Singa Laut. Faktanya,
Lebih dari separuh daratan di wilayahnya adalah gurun dan gurun. Yah, hanya saja Departemen Perang Singa Laut hari ini dipenuhi dengan suasana yang menyedihkan. Markas besar Departemen Perang Singa Laut telah sepenuhnya direduksi menjadi area reruntuhan yang luas, dengan asap tebal mengepul, dan semua pejabat tingkat tinggi telah dipenggal. Bahkan pertandingan nasional Departemen Perang Singa Laut juga dipenggal. Markas besar Departemen Perang Singa Laut dihancurkan, sehingga sekelompok pasukan di wilayah Departemen Perang Singa Laut juga mulai lahir satu demi satu, mengikuti kuil surga untuk mengacaukan situasi. Bagaimanapun, Departemen Perang Singa Laut telah mengikuti Departemen Perang Singa selama bertahun-tahun, dan mereka telah membuat banyak musuh di seluruh dunia. Sekarang Departemen Perang Singa tidak peduli dengan mereka, kekuatan tingkat atas dan kelas atas dari Departemen Perang Singa Laut telah menghilang lagi. Jadi ini adalah kesempatan bagus untuk meresmikan beberapa permusuhan dan ketidakpuasan dengan kekuatan Departemen Perang Singa Laut. Pada pukul 5.30 sore, di padang pasir di bagian selatan tengah Departemen Perang Singa Laut, tim pembangkit tenaga surgawi Blood Wolf Group dikepung oleh pasukan Departemen Perang Singa Laut Selatan. Lawan memiliki dua puncak kekaisaran yang memimpin tim, serta pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi No. 10, jadi hanya kelompok Serigala Darah dengan satu pembangkit tenaga listrik kekaisaran yang mengantre, dan itu akan segera dicekik. Bunuh, saudara-saudara, setelah saya datang untuk istirahat, Anda segera memberitahu kepala tim dan melarikan diri. Balas dendamku di masa depan. Saat berikutnya, Kapten Pembangkit Tenaga Listrik Kekaisaran Serigala Darah berteriak, dia tidak tahu apa yang terjadi di markas besar Departemen Perang Singa Laut hari ini. Dan Legiun Nanyu dari Departemen Perang Singa Laut, yang juga mengejar mereka ke kedalaman gurun, tidak tahu apa yang terjadi. Mereka telah bertarung sengit sepanjang hari. Tidak ada yang tahu bahwa dunia luar telah berubah sejak lama. Pada saat ini, tim Serigala Darah ini, yang memiliki darah klan Tianxia, hampir tidak dapat mendukungnya. Pada saat ini, mereka dikepung dan dibunuh. Hanya tersisa 4 kekuatan surgawi dan 1 kekuatan kekaisaran. Jadi pada saat ini, kapten tim mereka, yang memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik kekaisaran, berniat menggunakan nyawanya sendiri untuk membuka jalan bagi saudara-saudaranya. Seseorang harus berkorban, jika tidak semua prajurit di tim mereka akan mati. Bunuh, puff-puff. Saat berikutnya, kapten kelompok Serigala Darah yang putus asa meraung dan menebas dada pembangkit tenaga listrik kekaisaran dari Departemen Perang Singa Laut. Dengan satu pisau, lawan terpaksa mundur, meninggalkan luka yang terlihat dari tulang di dada lawan. Tapi dengan cara yang sama, dia disayat 2 kali oleh 2 kekuatan kekaisaran lawan, 1 di lengan kanannya dan 1 di punggungnya. Engah, pada saat berikutnya, kapten kelompok Serigala Darah, yang memiliki darah Departemen Perang Tianxia, tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Wajahnya menjadi lebih pucat, dia mengguncang tubuhnya dengan keras 2 kali. Di tangan kanan yang memegang pisau, darah mengalir deras, dan napasnya menjadi sangat layu, pergilah. Kapten tim dari kelompok Serigala Darah berteriak putus asa. Tidak, Kapten, pergilah, aku akan menghancurkannya. Titik, boom. Baru kemudian, pemimpin tim Serigala Darah dengan kekuatan pembangkit tenaga kekaisaran, seorang prajurit di puncak Raja Surgawi, meraung, menghabiskan jejak kekuatan terakhir di seluruh tubuhnya, bergegas kedua pembangkit tenaga kekaisaran lawan, bergemuruh dengan suara keras, dan meledak. 3 prajurit surgawi yang tersisa dari resimen Serigala Darah buru-buru menangkap kapten mereka, dan memanfaatkan kesempatan yang dimenangkan rekan seperjuangan mereka untuk mereka dengan meledakkan diri mereka sendiri, dan dengan cepat mundur. Meskipun ada banyak kesedihan dan kemarahan di hati mereka, sekarang sangat penting untuk mundur dengan cepat. Lagi pula, jika Anda selamat, Anda akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Departemen Perang Singa Laut, kalian tunggu, kebencian hari ini, kelompok Serigala Darah kita akan dibalas setiap hari. Orang-orang kuat dari kelompok Serigala Darah meraung dengan kemarahan yang luar biasa di hati mereka. 3 detik kemudian, debu menghilang, dan sosok lebih dari selusin Raja Surgawi dan 2 kekuatan kekaisaran dari Departemen Perang Singa Laut muncul. Ada cemoohan di wajah 2 kekuatan kekaisaran terkemuka. Bisakah kamu melarikan diri? Tim kedua dari grup Serigala Darahmu sekarang dinonaktifkan. Saya ingin melihat berapa banyak orang kuat yang masih Anda miliki yang dapat meledak. Pembangkit tenaga listrik kekaisaran di wilayah selatan Departemen Perang Singa Laut mencemooh dan berteriak dengan suara rendah, kejar. Kemudian lebih dari selusin pembangkit tenaga surgawi dari Departemen Perang Singa Laut, di bawah kepemimpinan 2 pembangkit tenaga kekaisaran, dengan cepat mengejar dengan panik ke arah pembangkit tenaga listrik yang melarikan diri dari stasiun kedua kelompok Serigala Darah di depan mereka. Waktu berlalu dengan cepat, dan setelah hanya 3 atau 4 menit, tim kedua dari kelompok Serigala Darah,
satu-satunya 4 orang kuat yang tersisa, yang semuanya terluka parah, hampir dikalahkan oleh pasukan wilayah selatan dari Departemen Perang Singa Laut. Saat berikutnya, di tepi lembah, kapten tim kedua dari kelompok Serigala Darah, dengan ekspresi putus asa di matanya, melihat ke lembah di depannya dan bergumam, Valley of Valencors. Jangan melangkah lebih jauh, ini jadi, saudara-saudara, sepertinya hari ini, kita tidak bisa melarikan diri. Kapten tim kedua Serigala Darah, kesedihan di hatinya semakin kuat, dan dia tidak bisa melarikan diri. Di depannya ada jedi yang dipenuhi racun dengan pasir hisap yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di masa jayanya, dia tidak berani melangkah jauh dengan mudah. Belum lagi dia terluka parah hingga ekstrim saat ini. Kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar hanya dapat digunakan pada tingkat dewa perang. Demikian pula, hal yang sama berlaku untuk hanya 3 kekuatan surgawi yang tersisa di tim kedua Serigala Darah. Pikirannya putus asa, Kapten, ayo bertarung sampai mati. Hari ini, bahkan jika kita akhirnya mati di sini, kita akan melumpuhkan legiun wilayah selatan dari Departemen Perang Singa Laut. Konsumsi kekuatan mereka dan balas dendam rekan senegaranya dari Departemen Perang Sia Agung yang tewas di medan perang ekstrateritorial. Seorang prajurit resimen Serigala Darah berkata dengan sedih. Lumayan, ayo bertarung sampai mati, Kapten, sebelum kita mati, kita harus saling membunuh lagi. Prajurit lain dari resimen Serigala Darah mengertakkan giginya dan berkata dengan keras dengan mata merah. Mereka semua adalah darah dari Departemen Perang Tianxia. Meskipun mereka telah meninggalkan tanah air mereka di timur selama bertahun-tahun, mereka selalu menganggap diri mereka berasal dari Departemen Perang Tianxia. Selama bertahun-tahun, mereka tidak memilih untuk kembali ke Departemen Perang Tianxia, tetapi memilih jalan yang sama dengan kuil surga untuk membantu Departemen Perang Tianxia bertarung di luar wilayah. Setelah beberapa saat, kapten tim kedua Serigala Darah menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dan berkata, "Oke." Kemudian bertarung sampai mati. Tuan-tuan, sekarang Departemen Perang Sia Besar telah bangkit, dan di medan perang ekstrateritorial, masih ada kuil surga yang berperang melawan kekuatan asing seperti kita. Cara Serigala Darah kita tidak sendirian. Berjuang untuk membunuh beberapa. Biarkan sampah eksotis ini tahu bahwa kita orang Daxia tidak mudah diprovokasi. Bagus, lalu bunuh. Saudara-saudara pergi ke Huangquan bersama-sama. Pada saat ini, 3 kekuatan surgawi yang tersisa dari kelompok Serigala Darah juga meraung dengan suara rendah. Meskipun mereka sudah terluka parah, mereka masih meledak dengan roh jahat yang menakutkan saat ini. 10 detik kemudian, orang-orang kuat dari Legiun Wilayah Selatan dari Departemen Perang Singa Laut mengejar mereka dan mengejar mereka hingga jarak 2 hingga 300 meter di seberang kelompok Serigala Darah. Pembangkit tenaga kekaisaran yang dipimpin oleh Legiun Wilayah Selatan dari Departemen Perang Singa Laut melihat sisa-sisa tim kedua resimen Serigala Darah dan berkata sambil mencibir, lari. Apakah kamu terus berlari? Oh, apakah kamu tidak lari lagi? Hehe." Saat berikutnya, pembangkit tenaga listrik kekaisaran lain dari Legiun Wilayah Selatan Departemen Perang Singa Laut juga mengambil langkah maju, mencemooh sisa-sisa kelompok Serigala Darah dan berkata, "Oh, apakah kamu ingin bertarung sampai mati? Hanya saja kamu. Apakah Anda masih memiliki kekuatan itu? Pergi, bunuh mereka." Selanjutnya, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari Legiun Wilayah Selatan dari Departemen Perang Singa Laut menyipitkan matanya, dan niat membunuh di tubuhnya membumbung tinggi ke langit. Dengan lambaian tangannya, lebih dari selusin pembangkit tenaga surgawi di belakangnya bergegas menuju 4 tentara resimen Serigala Darah yang terluka dan membunuh mereka. Pada saat ini, dengan cara yang sama, 4 orang kuat dari tim kedua kelompok Serigala Darah, yang memiliki darah Departemen Perang Tianxia, juga dengan erat menggenggam pedang mereka dan hendak bergegas menuju lawan untuk membunuh mereka. Sudah waktunya untuk bertarung sampai mati. Perubahan mendadak terjadi. Saya melihat bahwa tepat ketika selusin pembangkit tenaga surgawi dari Legiun Wilayah Selatan Departemen Perang Singa Laut baru saja setengah jalan, tiba-tiba di pasir kuning di bawah kaki mereka, ada 2 pembangkit tenaga misterius yang mengenakan baju besi perang hitam dan memegang pedang raksasa hitam. Duduk dari pasir. Saat berikutnya, 2 pembangkit tenaga misterius yang mengenakan baju besi berat dan dipenuhi dengan puncak kekuatan kekaisaran melambaikan pedang mereka di tangan mereka. Tiba-tiba, lebih dari selusin pembangkit tenaga surgawi dari Departemen Perang Singa Laut, lebih dari separuh tubuh pembangkit tenaga surgawi yang bergegas ke depan, meledak dalam sekejap, berubah menjadi kabut darah di langit, dan setengahnya lagi dipotong setengah oleh cahaya pedang di tengah. Tidak, mustahil. Bagaimana ini mungkin? Kau, siapa kamu? Pada saat ini, 2 komandan kekaisaran yang tersisa dari Legiun Wilayah Selatan Departemen Perang Singa Laut ketakutan. 2 pria kuat yang mengenakan baju besi berat dan memegang pedang epi yang baru saja muncul sama-sama berada di puncak level kekaisaran.
Namun, ini belum ada. Pada saat berikutnya, di sekitar dua komandan kekuatan kekaisaran dari Legiun Wilayah Selatan Departemen Perang Singa Laut, satu demi satu, lebih dari selusin pembangkit tenaga kekaisaran yang mengenakan baju besi hitam tebal dan memegang pedang raksasa hitam muncul dari pasir. Keluar, pada saat ini, lebih dari selusin kekuatan puncak kekaisaran mengenakan baju besi berat dan memegang pedang raksasa. Kiji dari jarak jauh mengunci dua kekuatan kekaisaran tentara wilayah selatan dari Departemen Perang Singa Laut. Bersambung.